Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Dimayanti dengan NIM 2066020008. Saya Niketut Paramiswari dengan NIM 2066020012. Saya Anggula Sandraeni NIM 2066020013. Saya Robertus Sandiawan NIM 2066020016. Saya Ulfi Adriani NIM 2066020019. Saya Tasya Ramadini dengan NIM 2066020021. Saya Dea Arlinda dengan NIM 2066020025. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Next, kita langsung ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu model dalam kegiatan perdagangan. Biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha lingkupnya lebih kecil atau lebih dikenal dengan istilah mikro. Jenis-jenis UMKM. 1. Usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria usaha mikro, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah antara lain 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2. Memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah, atau nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden. Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara lain 1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 2. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang pengusaha, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Perusahaan kecil pada umumnya dapat berhasil jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. 1. Memenuhi permintaan yang terbatas pada suatu wilayah lokal. 2. Memproduksi sesuatu untuk permintaan spesifik. 3. Situasi di mana pasar berubah dengan cepat. 4. Menargetkan segmen pasar tertentu. 5. Menyediakan layanan perbaikan teknis. 6. Menyediakan layanan pribadi. 7. Menyediakan sentuhan pribadi. 8. Menghindari persaingan langsung dengan perusahaan raksasa. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Adapun ciri-ciri usaha menengah, yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Adapun perbandingan kriteria UMKM
Yang pertama, kriteria UMKM menurut Undang-Undang UMKM 2008, UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Dan perbandingan kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintahan UMKM Nomor 7 Tahun 2021, di mana UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri atau modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Yang kedua, kekayaan bersih atau modal usaha dalam Undang-Undang UMKM 2008. Yang pertama, usaha mikro, paling banyak 50 juta. Yang kedua, usaha kecil, lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Yang ketiga, usaha menengah, lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 M. Itu di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Dan menurut Peraturan Pemerintahan UMKM Nomor 7 Tahun 2021, yang pertama usaha mikro paling banyak 1 M, yang kedua usaha kecil lebih dari 1 M sampai paling banyak 5 M, yang ketiga usaha menengah lebih dari 5 M sampai paling banyak 10 M, itu di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, hasil penjualan tahunan dalam Undang-Undang UMKM 2008, yang pertama usaha mikro paling banyak 300 juta, yang kedua usaha kecil lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 M, yang ketiga usaha menengah lebih dari 2,5 M sampai paling banyak 50 M, dan perbandingan pada Peraturan Pemerintahan UMKM Nomor 7 Tahun 2021, yang pertama usaha mikro paling banyak 2 M, yang kedua, usaha kecil lebih dari 2 M sampai paling banyak 15 M. Yang ketiga, usaha menengah lebih dari 15 M sampai paling banyak 50 M. Permasalahan yang dihadapi UMKM. Dari faktor eksternal. 1. Iklim usaha belum sepenuhnya konduktif. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang ketiga, implikasi otonomi daerah. Dan yang keempat, implikasi perdagangan bebas. Dari faktor internal, yaitu pertama, modal. Kedua, sumber daya manusia atau SDM dan manajemen. Yang ketiga, teknologi. Peran penting UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Usaha UMKM mempunyai peranan yang penting antara lain, mendorong pemerataan ekonomi. Dengan adanya UMKM memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk memperbaiki ekonomi mereka. Usaha dengan modal yang dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat Indonesia membuat usaha ini sangat populer, bahkan di saat pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Usaha UMKM juga berperan membuka lapangan kerja. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menyumbang devisa negara. Di era digital seperti saat ini, pelaku UMKM dengan mudah menjangkau konsumen asing. Hal ini tentunya mendorong kegiatan ekspor yang dapat menyumbang devisa negara. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat. UMKM tersebar sampai ke pelosok daerah. Keadaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM atau usaha kecil menengah atau UKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UMKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, UKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB, yaitu 60,3%. Menariknya lagi, melansir kata data, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Pada saat pandemi corona yang terjadi di tahun 2020, membuat sejumlah UMKM kesulitan dan nyaris gulung tikar. Salah satu faktornya karena turunnya permintaan pasar juga modal usaha yang kian menipis. Kondisi UMKM pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jam kerja, dan jumlah karyawan dan saluran penjualan atau pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang melakukan langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi pertahanan. Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta bayaran tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan, beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat. Pajak UMKM. Tarif pajak UMKM berada di angka 1%. Namun, sesuai Peraturan Perundangan Nomor 23 Tahun 2018, pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% hanya berlaku untuk beberapa pihak, yaitu UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar di dalam 1 tahun pajak. Apabila omset pelaku usaha lebih dari 4,8 miliar per tahunnya, maka akan berlaku skema perhitungan pajak secara normal melalui sistem pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 5 yang berbunyi, besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak pribadi dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 4, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360, lalu dikalikan dengan pajak yang terutang untuk periode 1 tahun pajak. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, menyatakan bahwa pelaku usaha yang mendapat penghasilan sebesar 500 juta hingga 5 miliar rupiah per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Bagi yang penghasilannya di atas 5 miliar rupiah per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 35%. Pada 2022, pemerintah melalui akan disahkannya Undang-Undang HPP baru berniat membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omsetnya cuma di bawah 500 juta rupiah per tahunnya. Dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Jadi, UMKM yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah per tahunnya dan semula dikenakan PPh final 0,5%, maka melalui tanggal tersebut akan dikenai pajak UMKM sebesar 0%. Selanjutnya, ciri-ciri UMKM. Yang pertama yaitu jenis komoditi
atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Kekuatan dan kelemahan UMKM. Kekuatan UMKM yang pertama, kebebasan untuk bertindak. Yang kedua, menyesuaikan kepada kebutuhan setempat. Yang ketiga, peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan. Kelemahan UMKM yang pertama, modal dalam pengembangan terbatas. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan karyawan. Dan yang ketiga, relatif lemah dan spesialisasi. Sekian materi yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.